Hanif yang menyendiri. Tidak semua orang jahiliyah berteriak. Sebagian justru memilih diam, bukan karena setuju, tetapi karena tidak tahu kepada siapa harus berbicara. Mereka tidak menghancurkan berhala, tidak pula memujanya dengan sepenuh hati. Mereka berjalan di tepi masyarakat, hidup di antara keramaian, tetapi jiwanya tidak benar-benar tinggal di sana. Mereka disebut Hanif. Bukan sebuah suku, bukan sebuah gerakan, hanya sekelompok manusia yang menolak tunduk pada batu, namun belum mengenal kemana harus bersujud. Waraka adalah salah satunya. Pagi itu, ia berjalan meninggalkan Mekah sebelum matahari tinggi. Langkahnya perlahan, membawa bekal sederhana dan beberapa gulungan kulit tua. Ia memilih jalur berbatu, menjauh dari pasar dan Ka'bah. Bukan karena benci, tetapi karena lelah. Ia telah terlalu lama menyaksikan kebisingan tanpa makna. Di atas bukit kecil, ia berhenti. Dari sana, Mekah tampak seperti titik debu, ramai, padat, tetapi jauh. Suara manusia nyaris tak terdengar. Yang ada hanya angin dan langit. Waraka duduk bersila, menatap cakrawala. "Jika engkau Tuhan Ibrahim," bisiknya, "mengapa namamu begitu asing di rumah yang dibangun untukmu?" Ia tidak berharap jawaban yang bersuara. Ia hanya ingin hatinya tidak berbohong. Di kota, Said menjalani hari-harinya dengan rasa gelisah yang semakin sulit ia sembunyikan. Sejak peristiwa bayi yang dikubur, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia masih berjalan ke pasar, masih membantu keluarganya, tetapi dunia terasa seperti panggung yang lakonnya ia hafal namun tak lagi ia percayai. Ia mulai menghindari kerumunan ritual. Ia tidak lagi ikut tertawa ketika berhala dipuji. Ia tidak lagi mengangkat tangan ketika sumpah-sumpah palsu diucapkan. Ibunya memperhatikannya dengan cemas. "Kau sakit?" tanyanya suatu malam. Said menggeleng. "Tidak." "Lalu mengapa kau seperti orang yang kehilangan sesuatu?" Said terdiam lama. "Mungkin karena aku belum pernah benar-benar menemukannya." Ibunya tidak mengerti, tetapi ia tidak memaksa. Di Mekah, banyak hal lebih aman jika tidak ditanyakan. Di sudut kota yang jarang didatangi orang, seorang lelaki bernama Amir tinggal sendirian. Rumahnya kecil, nyaris kosong. Ia pernah menjadi penyair, pernah dielu-elukan. Namun suatu hari, ia berhenti. "Syairku memuji dusta," katanya pada dirinya sendiri. Sejak itu, ia menjauh. Orang-orang menyebutnya aneh. Sebagian menyebutnya gila. Amir tidak peduli. Ia lebih takut pada pujian yang salah arah daripada ejekan. Setiap malam, ia menatap langit dan berbicara pada Tuhan yang tidak ia beri nama. "Jika engkau ada," katanya lirih, "aku ingin mengenalmu tanpa perantara." Ia tidak tahu bahwa doa semacam itu tidak pernah sia-sia, meski jawabannya belum datang. Salma tidak tahu istilah Hanif. Ia tidak tahu tentang Ibrahim atau kitab-kitab lama. Tetapi dalam caranya sendiri, ia juga menyendiri. Ia tidak berbicara kepada berhala. Ia tidak meminta pada aslam. Ketika hidup menekannya, ia berbicara langsung kepada langit, tanpa ritual, tanpa bahasa indah. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan duduk memeluk lutut, memandangi bintang dari celah atap. "Jika engkau adil," bisiknya, "aku percaya engkau melihatku." Itu saja, tidak lebih. Dan entah mengapa, keyakinan sederhana itu membuatnya bertahan. Warakah melanjutkan perjalanannya hingga ia bertemu seorang rahib tua di pinggiran jazirah. Rahib itu hidup sederhana, jauh dari kekuasaan dan pasar. Wajahnya keriput, tetapi matanya tajam. "Kau mencari apa?" tanya rahib itu. "Kebenaran," jawab Warakah jujur. Rahib itu tersenyum tipis. Semua orang mengaku mencarinya, sedikit yang mau membayarnya. Dengan apa? Dengan kenyamanan. Warakah terdiam. Rahib itu membuka lembaran kitab tua dan menunjuk beberapa baris. "Akan datang seorang dari tanahmu," katanya pelan. "Ia akan mengembalikan manusia kepada Tuhan yang satu. Banyak yang akan menentangnya. Banyak pula yang akan menemukan diri mereka sendiri melaluinya." Warakah menahan napas. "Kapan?" Rahib itu menggeleng. "Tidak ada tanggal, hanya tanda-tanda." "Tanda seperti apa?" "Ketika kebatilan terasa terlalu penuh untuk ditampung dunia." Warakah menunduk. Ia tahu perasaan itu. Ia hidup di tengahnya. Sekembalinya ke Mekah, Warakah tidak membawa kabar gembira. Ia membawa kesabaran. Ia tahu, kebenaran yang tergesa-gesa seringkali dihancurkan sebelum sempat tumbuh. Ia kembali menyendiri. Orang-orang memandangnya dengan curiga. Ia tidak menyembah berhala, kata mereka. Tetapi ia juga tidak mengajak orang meninggalkannya. Lalu apa gunanya?
Warakah mendengar semua itu, tetapi memilih diam. Ia tidak ingin menjadi suara tanpa wahyu. Ia hanya ingin menjaga nurani tetap hidup. Zaid akhirnya memberanikan diri mendekati Warakah. Mereka duduk di tempat sepi, di luar kota. Engkau tidak seperti yang lain, kata Zaid. Yang lain pun tidak sepenuhnya sama, jawab Warakah lembut. Sebagian hanya takut mengakuinya. Apa yang kau sembah? Tanya Zaid terus terang. Warakah menatap langit. Tuhan yang tidak bisa kupahat dan tidak bisa kubeli. Apakah dia mendengar? Jika dia tidak mendengar, kata Warakah, maka dunia ini terlalu sunyi untuk ditanggung. Zaid mengangguk pelan. Kata-kata itu tidak menjawab semua pertanyaannya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Hari-hari berlalu. Mekah tetap sibuk, tetap keras. Namun di sela-selanya, ada manusia-manusia yang berjalan sendiri, tidak memberontak, tidak pula tunduk sepenuhnya. Mereka tidak banyak, mereka tidak bersatu, bahkan mereka sering tidak saling mengenal. Tetapi mereka memiliki satu kesamaan, mereka tidak puas dengan kebohongan yang mapan. Di malam-malam sunyi, doa-doa tanpa nama naik ke langit. Tidak serempak, tidak terorganisir. Namun jumlahnya bertambah. Salma suatu malam mendengar percakapan tuannya dengan seorang tamu. Mereka membicarakan seorang lelaki muda yang dikenal jujur, yang tidak menyembah berhala, yang sering menyendiri. Orang aneh, kata tamu itu. Tapi dipercaya semua orang. Salma tidak tahu siapa yang mereka maksud. Tetapi kata jujur membuat hatinya bergetar. Masih adakah manusia seperti itu? Pikirnya. Warakah berdiri di atas bukit pada suatu malam yang sangat sunyi. Angin berhenti, langit terasa dekat. Jika masanya telah dekat, bisiknya, kuatkanlah mereka yang menunggu. Ia tidak tahu nama-nama mereka. Ia tidak tahu bentuk perubahan itu. Tetapi ia yakin, kesunyian ini bukan tanpa arah. Hanif memang menyendiri, namun kesendirian mereka bukan kehampaan. Ia adalah ruang bagi cahaya untuk datang tanpa harus menerobos kebisingan. Dan di dunia yang terlalu lama bicara tanpa mendengar, mungkin hanya mereka yang diam yang siap mengenali suara kebenaran ketika akhirnya terdengar.